Halo Sobat Panektro, apa kabar? Semoga Sobat Panektro dalam keadaan sehat tentunya. Baik, dalam video kali ini saya akan memperagakan atau memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana cara kita membuka atau mau mengganti drum untuk mesin fotokopi Canon Era 4000 series. Nah, alasannya kenapa sih kita harus membuka ataupun mengganti? Ya, yang pertama itu adalah dari kualitas cetak fotokopi itu biasanya dia timbul hasilnya bergaris hitam ya, atau kotor begitu. Dan juga dia ada juga masalah saat kualitas dari cetakannya itu pudar ataupun pucat. Nah, itu umumnya indikator dari drum dan cleaner blade itu sudah haus. Makanya kita harus ganti secara berkala atau ganti secara dengan kapasitas drumnya sendiri ini yang memang dia memiliki kapasitas. Kalau untuk bukan yang original itu ia rata-rata 10.000 kopi ya, mungkin dengan perawatan ataupun maintenance yang bagus dia bisa mencapai 15.000 sampai dengan 20.000 kopi. Lalu untuk yang original itu dia bisa mencapai 50.000 lembar atau lebih ya dengan perawatan yang baik, karena memang original ini kualitasnya juga pasti di atas yang KW lah ya, kita semua udah tahu. Baik, dalam perawatan, dalam video yang akan kita buat itu juga kita berikan beberapa step, mulai dari pembongkaran, kita oprek semuanya sampai dengan pemasangan, sampai dengan cara pemasangannya, sampai dengan nanti kita pasang kembali. Kita akan berikan videonya secara lengkap. Baik, para sobat, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa dapat informasi terbaru dari video yang kami upload. Oke, jangan lama-lama, let's play. Panektro.com. Baik, Sobat Panektro TV, dalam video kali ini kita akan memperagakan bagaimana cara kita membuka unit drum, yang mana unit drum ini berpengaruh sekali dengan hasil buram, hasil yang belang dan pucat. Kita akan coba melihat bagaimana kualitas dari drum yang akan kita buka ini, apakah dia masih layak pakai atau tidak. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah buka dulu cover yang ada di depan. Baik, selanjutnya kita akan keluarkan botol limbah. Selanjutnya di depan kita di sini ada satu baut. Ya, kita akan buka. Dan tuas di berwarna abu-abu kita putar ke arah kanan. Dan sebelum kita menarik drum yang ada di sebelah atas, yang ada hitamnya itu, boleh ditunjuk Pak? Ya, ini. Sebelum kita menarik unit drum, harap pastikan dibuka dulu pintu samping, karena dia akan menyangkut ya. Baik, kita akan lanjut untuk menarik, dan di dalam terdapat handle untuk knock sangkutan drumnya. Nah, ini dia drum unit untuk tipe mesin Canon Era 4000 series. Baik, indikasi dari kualitas drum kita masih layak pakai atau tidak biasanya secara kasat mata itu terlihat dari permukaannya yang sudah tipis atau terlihat banyak goresan dalam ya, seperti di amplas seperti itu. Jadi untuk hasil fotokopi pasti dengan kualitas drum yang sudah tipis atau terkikis itu akan membuat hasil cetak untuk fotokopi buram, pucat ataupun pudar. Seperti umumnya pada motor, drum ini itu akan haus, ada masa pakainya. Jadi seperti gear
pada motor itu jika dipakai terus-menerus, lama-lama dia akan habis, sehingga memang dia bagian dari part yang harus diganti. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan untuk membuka unit drum adalah obeng, taspen, kemudian ada bedak yang kering ya untuk bedak bayi, yang terakhir lap kering. Baik, kita akan membuka langkah-langkah untuk membuka unit drum. Baik, di sini ada dua baut, 1 dan 2, kita akan coba buka. Kemudian kita buka baut kedua. Kita akan membuka cover dari drum unit. Baik, selanjutnya kita membutuhkan taspen untuk sedikit mencongkel area kenok 1 dan 2, sehingga cover bisa dengan mudah kita lepas dari blok unit drum. Hati-hati, di sini terdapat per, nanti kita harus ingat untuk memasang kembali. Baik, langkah kemudian kita akan membuka gear, lalu penutup dari wash toner, kemudian kita akan membuka baut. Baut ini as sebagai pemegang dari drum mesin. Kita butuh sedikit congkel untuk melepaskan as. Baik, di sini drum sudah bisa kita lepas dan kita bisa mengganti dengan yang baru. Sebelum kita mengganti dengan yang baru, umumnya drum itu memiliki gesekan pada bagian cleaner blade, dan kita juga akan membuka area cleaner blade-nya. Saat ini kondisi drum yang kita peragakan masih layak, dengan kualitasnya juga masih bagus. Baik, langkah selanjutnya kami akan mencoba untuk membuka cleaner blade, penghapus dari drum. Langkah pertama, di sini ada 1 dan 2 baut, kita akan buka. Baut yang kedua. Di sini langkah-langkahnya sangat mudah ya para sobat, kita bisa langsung praktekkan. Tapi hati-hati untuk drumnya. Nah, di sini ada baut yang kedua, 1 dan 2, pemegang dari cleaner blade. Tidak sulit juga, kita hanya butuh skill basic, bisa kita untuk membuka. Kita perlu sedikit congkel untuk cleaner blade-nya sehingga bisa terlepas dari dudukan kanan dan kiri. Umumnya dia cleaner blade ini terbuat dari karet ya, untuk menghapus lapisan drum yang bermuatan tinta, sehingga dia mengaliri limbah, kebuang ke botol limbah. Nah, ini dia cleaner blade-nya. Umumnya untuk ganti drum biasanya kita satu paket mengganti dengan cleaner blade. Nah, ini limbah yang terdapat di dalam wash toner atau pembuangan ya. Kita bisa sedikit meluangkan waktu untuk membuangnya sehingga bersih, jadi tidak menyisakan gumpalan-gumpalan toner di dalamnya, sehingga spiral pengaduknya tetap lancar. Baik, selanjutnya kita akan kembali memasang untuk cleaner blade dan drum yang baru.
Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah setelah tadi kita membersihkan wash toner yang ada di bagian limbah pembuangan di spiral, kita akan lanjut ke pemasangan. Baik, di sini kita gunakan bedak dan kain putih untuk kita lumuri. Lalu kemudian kita ambil cleaner blade yang baru, kita lumuri di bagian karet bening ya. Kalau untuk yang baru umumnya karet ini bening. Nah, fungsinya bedak ini kita lumuri di seluruh permukaan karet pada cleaner blade ini, berfungsi untuk memudahkan putaran drum nanti. Karena jika permukaan drum dan karet yang bersih tidak kita lumuri bedak, itu membuat putarannya tidak bisa atau seret atau berat tuh ya. Jadi kita butuh yang namanya bedak. Bedaknya dengan catatan kering. Nah, 2 baut yang tadi kita buka kita pasang kembali. Kemudian kita akan memasang unit primary dengan memasang kembali 2 baut di kanan dan di kiri. Sebelum kita memasang drumnya pada bagian blok ini, harap diperhatikan sebisa mungkin kita jangan menyentuh area drum yang baru. Karena apa? Jika tersentuh oleh tangan, itu sisa dari kotoran yang ada di tangan kita akan menempel sehingga akan sulit untuk dibersihkan. Jika tidak dibersihkan, bisa terus mencetak hasil sehingga hasilnya tidak bersih atau ada kotoran hitam. Jadi kami sarankan memegang unit atau drumnya itu di area pinggir, terutama di pojok ya. Nah, kita lumuri juga unitnya dengan dengan toner seluruhnya hingga rata. Kemudian kita bisa pasang kembali ke dudukan drum. Jangan lupa kita pasang lagi untuk pen. Maaf di sini tidak terlihat keluar dari frame, tapi para sobat bisa tahu ya posisinya. Lalu kita pasang juga 1 baut. Nah, seperti ini. Baik, kemudian kita akan pasang lagi untuk cover dari wash toner, limbah tempat jalur pembuangan limbah. Kemudian gear kita pasang kembali pada dudukannya. Harap diperhatikan bahwa di sini ada knocknya seperti di video, mungkin bisa di pause ya posisi knock atau gear yang menempel ke cover wash toner seperti ini. Baik, dia harus bisa berputar. Apabila knocknya tidak pas, dia tidak akan bisa berputar. Baik, kemudian per tadi yang kami ingatkan bisa dipasang kembali. Lalu kita akan menutup blok dari unit drum. Setelah semuanya terpasang dan rapat, kemudian kita akan memasang 2 baut penutup dari cover drum unit. Baik, kita akan mengecek kondisi dari cleaner blade-nya, apakah dia menghapus bedak yang kita lumuri pada bagian lapisan permukaan drum itu dengan baik, atau ya seperti tidak bocor gitu ya. Jadi kita putar searah jarum jam sehingga permukaan drum bersih dari bedak dan drum siap dipasang kembali ke mesin. Nah, itu tadi bagaimana cara kita membuka ataupun kita oprek drum mesin fotokopi Canon IRA 4000 series. Nah, jadi yang harus kita ketahui adalah untuk perawatan maintenance biasanya para teknisi itu
sering melakukan cek rutin ya untuk area drum seperti ini. Jadi dia biasanya dibuka lalu dibersihkan area-area dalamnya dari kotoran-kotoran yang mengeras toner tentunya. Kemudian juga dia akan membersihkan area cleaner bed-nya seperti ini. Lalu juga kemudian dia akan memberikan sedikit bedak baby mungkin. Jadi yang kering sifatnya supaya lapisannya ini tidak mudah habis atau tertipis sehingga kualitas cetak fotokopi kita itu bisa bertahan lebih lama daripada standar pemakaian dari kualitas drumnya. Jadi begitu. Baik, apabila video ini bermanfaat buat para sobat, silahkan tekan tombol like. Jika tidak, dislike boleh. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kita terus update untuk video-video baik tutorial, tips, maintenance ya, dan live juga kita akan berikan program live juga. Oke, terima kasih dan jangan lupa ngopi ya.